Ibnu Sina, yang lebih populer sebagai Avicenna di dunia barat, merupakan seorang ilmuwan muslim yang dinobatkan menjadi bapak kedokteran dunia. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 980 Masehi di Afsana, dekat Bukhara, yang sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Ibnu Sina lahir dari ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Sitarah yang merupakan keturunan Persia, di mana keluarga tersebut dikatakan sebagai keluarga yang mampu pada saat itu. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati dan pernah menjabat sebagai gubernur di sebuah distrik di Bukhara pada masa pemerintahan penguasaan Samaniyah, Nu'ail bin Mansur. Orang tua Ibnu Sina mulai memberikan pendidikan agama dan logika elementer sejak Ibnu Sina masih berusia 5 tahun. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran, belajar fikih, dan ilmu-ilmu syariat. Sampai usia 16 tahun, Ibnu Sina telah menguasai ilmu teologi dan terjun ke dunia filsafat. Ibnu Sina dikenal sebagai seorang yang tidak suka membuang waktu di masa muda untuk hal sia-sia. Beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar berbagai ilmu sampai beliau menguasainya. Pada usia 17 tahun Ibnu Sina diangkat sebagai konsultan dokter praktisi dikarenakan ia telah memahami hampir seluruh teori kedokteran. Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai menulis karya-karya monumental di bidang ilmu matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, musik, dan puisi, dengan karya pertama yaitu Al-Majmu' Ikhtisar yang memuat berbagai ilmu pengetahuan umum. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ia wafat pada usia 57 tahun di bulan Ramadan 1037 Masehi dan dimakamkan di Hamadan, Persia, sebelah tenggara Teheran, Iran, pada tahun 1950. Makamnya diperbarui dan diubah menjadi museum yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan ribuan koleksi buku. Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya, melalui event Fair Millennium di Teheran pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Kiprah Ibnu Sina di bidang kedokteran hasil temuan, pemikiran, dan kontribusinya pada berbagai bidang, termasuk kedokteran yang hingga kini masih dijadikan referensi dan diadaptasi, antara lain. Penemu metode penyuntikan subkutan. Salah satu pencapaian terkemuka Ibnu Sina adalah penemuan metode pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit, atau yang sekarang dikenal sebagai penyuntikan subkutan. Penemuan ini menjadi sangat penting dalam dunia kedokteran, yang memungkinkan pemberian obat efektif kepada pasien. Teori penularan TBC. Salah satu penemuan Ibnu Sina yang cukup terkenal adalah terkait teori penularan penyakit TBC. Suatu ketika, Ibnu Sina mendapat sebuah penemuan terkait penyakit TBC ini. Awalnya, penemuan tersebut sempat tidak diterima oleh ilmuwan barat karena merasa buktinya kurang. Namun, setelah ditemukannya mikroskop, pada akhirnya teori penularan TBC Ibnu Sina berhasil dibuktikan kebenarannya dan banyak diterapkan di dunia medis. Penemu manfaat etanol. Etanol merupakan bentuk cairan yang biasa digunakan pada bidang kedokteran. Dalam riwayatnya, Ibnu Sina juga pernah membuat penemuan yang berkaitan dengan senyawa tersebut. Ibnu Sina menemukan kegunaan etanol untuk membunuh mikroorganisme yang bisa memberi infeksi pada tubuh seseorang. Dia pun selalu menggunakan cairan tersebut ketika hendak menangani pasien atau meramu obat. Distilasi uap minyak atsiri. Mengutip laman Ifaroma, Ibnu Sina telah menulis banyak buku yang menjelaskan berbagai efek tumbuhan pada tubuh. Ia juga dianggap telah menyempurnakan metode distilasi dengan membuat koil berpendingin. Salah satu keberhasilan atas hasil temuan metode destilasi ini adalah produksi minyak esensial Rosa centifolia, yang membuatnya disebut sebagai pelopor penggunaan aromaterapi. Metode karantina. Mengutip laman Morocco World News, Ibnu Sina menganjurkan penggunaan metode karantina untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Ia menjelaskan bahwa penyakit bisa menyebar melalui partikel yang sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hal ini menjadi dasar untuk ilmu karantina modern di masa kini. Karya populer Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik dan sastra. Berikut beberapa karya monumental Ibnu Sina. Kitab Al-Qanun fit Tibb, Canon of Medicine. Kitab ini merupakan ensiklopedia dalam bidang kedokteran dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.
Buku ini merupakan rujukan terpenting ilmu kedokteran di Eropa dan pengetahuan di dalamnya mendapat pengakuan dari semua dokter Eropa. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama secara khusus membahas tentang masalah-masalah kedokteran secara umum. Bagian kedua, memuat kosakata dalam bidang kedokteran, atau obat-obatan, dan efek pengobatannya. Bagian ketiga, membahas tentang berbagai macam penyakit pada semua anggota badan, dari kepala hingga kaki. Bagian keempat, secara khusus memuat macam-macam penyakit komplikasi yang menyerang lebih dari satu anggota badan. Bagian kelima, secara khusus membahas tentang jenis obat-obatan buatan, dan campurannya. Kitab Arjuzah Ibnu Sina At-Tibiyah, kitab yang berupa sajak yang terdiri dari 1329 bait ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Qanun, sehingga dapat dijadikan buku harian dokter yang mudah dihafal, dan dapat digunakan secara praktis. Buku ini juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan menjadi pegangan dokter-dokter Eropa pasca masa kebangkitan Eropa. Mawsu'ah As-Sifa, karya Ibnu Sina yang satu ini merupakan ensiklopedia berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Dalam buku ini, Ibnu Sina membahas tentang fenomena alam yang penting seperti terbentuknya gunung, sebab-sebab terjadinya gempa bumi, terbentuknya awan, dan kabut, terjadinya pengembunan, jatuhnya meteor, munculnya pelangi, dan berbagai fenomena alam lainnya. Persian Poem merupakan salah satu karya sastra Ibnu Sina yang terkenal. Puisi atau syair tersebut menunjukkan estetika alam lewat sudut pandang realis, kemudian dibalut dengan kata-kata yang kesannya membahagiakan. Quotes Ibnu Sina. Berikut beberapa daftar quotes Ibnu Sina yang terpopuler sampai saat ini. Saat Anda sedang marah, janganlah menjawab persoalan. Jika Anda tidak bisa membuat hati orang lain gembira, jangan pula membuat mereka merasakan duka. Ketika kebodohan lebih menguasai kesadaran, maka kesadaran punya hak untuk menjalankan hal terbodoh. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kecuali rasa malas. Tidak ada obat yang tidak berguna, kecuali kekurangan ilmu pengetahuan. Waktu merupakan fitur kenangan dan harapan kita. Khawatir adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh pengobatan, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan.